Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Eshum, guru SMPN 2 Kuto Kampar Hulu, selaku guru pamong dari Deska Ella Sukma, mahasiswa UNDRI yang saat ini praktek mengajar di SMP Negeri 2 Kuto Kampar Hulu mulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 5 Desember nanti. Saya selaku guru pamongnya sangat berterima kasih sekali kepada pihak Fakultas UNDRI yang telah menerjunkan mahasiswanya ke SMP ini sebagai praktek kerja lapangan di SMP Negeri 2 Kuto Kampar Hulu. Kemudian dan dari itu kami dari keluarga besar SMPN Negeri 2 Kuto Kampar Hulu memberikan pengertian, bimbingan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut dan memberikan hak sepenuhnya kepada mahasiswa tersebut untuk praktek mengajar baik di luar kelas maupun di dalam kelas di SMP Negeri 2 Kuto Kampar Hulu ini. Dan kami juga memberi kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk memberikan masukan-masukan bagi kami ataupun kami selaku keluarga besar SMPN 2 Kuto Kampar Hulu juga tidak akan menutup memberikan informasi-informasi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut. Mungkin dalam pertemuan ini itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti apa yang telah diambil dan apa yang telah diberikan oleh mahasiswa tersebut menjadi bermanfaat dunia dan akhirat bagi orang banyak dan terutama bagi keluarga besar SMPN 2 Kuto Kampar Hulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasilna SAG, Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Kuto Kampar Hulu. Dalam hal ini merasa senang dan ikut berpartisipasi dalam program PPL yang dilaksanakan oleh Universitas Riau, khususnya Fakultas Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi yang dilaksanakan dari tanggal 5 Oktober sampai 5 Desember nantinya. Dan pada hari ini akan dilaksanakan ujian praktek oleh mahasiswi yang bernama Deska Ella Sukma dengan sistem pengiriman video pembelajaran dikirim kepada Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Sahdanurnas MS. Semoga Deska Ella Sukma nantinya dapat menerapkan metode mengajar yang mengasihkan sehingga dapat meningkatkan semangat belajar para siswa di sekolah ini. Dan kepada sekolah diharapkan di bidang pendidikan nanti ada masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa yang mengadakan praktek PPL di sekolah ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Ella Sukma. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau. Dalam hal ini saya akan membuat sebuah video dalam proses pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian praktek mengajar Universitas Riau. Dengan dosen pembimbing Bapak Sahdanurnas, sistem ujian akan dikirim video tersebut ke dosen pembimbing, yaitu Bapak Sahdanurnas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah salat subuh? Udah. Siapa yang nggak salat subuh, ayo? Siapa yang nggak salat subuh? Silakan angkat tangan. Mau banyak. Alasannya kenapa? Telat bangun. Telat bangun. Kesiangan. Lagi nggak boleh itu. Apa? Kesiangan. Oh, kesiangan. Baik. Sebenarnya ketika kita sholat subuh, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, di sana kita diberikan rahmat, diberikan ketenangan. Jadi kita datang ke sekolah, kita tuh wajahnya ceria, semangatnya tinggi. Nah, besok untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta semuanya sholat subuh ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dirapikan meja dan kursi, dan kalau ada sampah tolong dibuang. Itu sampah nak bawah. Nah itu sampah tuh. Buang ke depan. Udah siap untuk pembelajaran? Sudah. Ayo sekarang kita belajar apa? IPS. Ada bawa buku IPS? Ada. Bawa buku apa aja? PKS. Buku paketnya ada? Ada. Siapa yang bawa buku paket? Jadi keminyakannya itu kemana? Gak ingat kalau kita belajar IPS hari ini? Emang gak punya? Lupa? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas siapkan dan semuanya pimpin doa. Salam mulia, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan absen. Yang pertama, Adil Avanza, Agus Darmawan, Aidul, Aidit, Andini Lestari, Aulia Rahmat, Dista, ada Bu. Kemisti Aprilio. Alasannya? Emang gak masuk lagi? Sebelumnya juga gak masuk kan? Apa berarti ya? Baik, Ibu sebelumnya akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Karena perubahan materi ini memerlukan 2 kali pertemuan. Di sini Ibu hanya mengisi 1 pertemuan dan Ibu cuma membahas di perubahan sosial budaya saja. Untuk kompetensi dasar yang kita pelajari pada pagi hari ini, terlihat bahwa
menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya pada bangsa Indonesia dan juga menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya dan bangsa Indonesia budaya bangsa Indonesia. Sedangkan indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 4 indikator. Yang pertama, mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, memahami faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sedangkan yang keempat, menganalisis proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Siswa mampu memahami faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya itu sendiri. Dan siswa mampu menganalisis proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Paham? 4 materi pembelajaran kita kali ini akan dibahas dalam 1 kali pertemuan saja. Jadi, sistem pembelajaran untuk mata pelajaran ini dan materi ini Ibu akan menggunakan cooperative learning, di mana Ibu akan membentuk beberapa kelompok yang kelompok dipilih secara heterogen. Paham dengan heterogen? Paham. Ayo, apa itu heterogen? Ayo yang bilang paham, Mak. Siapa apa itu heterogen? Nah, heterogen itu dipilih secara ada yang perempuan, ada yang laki-laki, tidak hanya yang perempuan saja. Paham? Untuk kelas ini ada berapa orang? 30. Kita bagi 5 aja ya. 30 bagi 5 berapa? 6. Nah, berarti satu kelompok ada 6 orang. Yang tidak hadir ada 6. Ya, berarti satu kelompok ada 5 orang. Baik, sebelumnya Ibu akan membagi per kelompok. Mulai catat 1 orang. Aidil Avanza, tolong catat untuk kelompok 1. Darmawan. Agus Darmawan. Aulia Rahmagista. Inka Wandira. Nur Santri Berambe. Wilda. Umu Fauzia. Nanti kalau yang tidak hadir baru Ibu cek lagi yang mana kelompoknya kurang, nanti Ibu tambahkan ya. Untuk kelompok 3 dicatat oleh Aidul Della Febriana, Intan Nashari, Nur Anissa, Rola Novela, Saharani. Untuk kelompok 4 dicatat oleh Aidir Delpa Natasha, dicatat oleh hadir nggak hadir ya? Dicatat oleh Dila juga nggak hadir. Malika, ada Malika? Ada Bu. Malika Aura juga. Habil Saputra, Dila Fadlia, Rindi Lestianum, Ronald Arizwan, Zana Ruzana. Sudah dapat kelompok masing-masing. Boleh meja dan kursinya disusun secara baik. Tolong kursi diangkat, jangan digeser. Oke, coba cek kelompok masing-masing. Satu kelompok ada 5. Ada yang lebih dari 5? Ada yang lebih dari 5? Enggak. Satu kelompok kurang dari 5 ya? Enggak apa-apa, berempat. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan materi yang akan dibahas pada pertemuan ini.
Baik, coba lihat lembar yang Ibu berikan. Di situ ada berapa lembar? Ada 4 lembar. Di sana terlihat ada apa saja? Tanam paksa. Ada gambar. Ada beberapa gambar dan ada gambar dan penugasan. Coba lihat di halaman terakhir. Di halaman terakhirnya itu ada penugasan. Ada semua penugasannya. Baik, kita buka dari halaman pertama itu. LKS dan buku paketnya tolong disiapkan. LKS pada perubahan sosial budaya itu pada halaman berapa? Materi halaman di LKS halaman berapa? 41. Semua ayo buka halaman 41. Ayo buka halaman 41. Ada 41. Coba baca yang anggarannya perubahan sosial budaya ya? Iya. Benar? Benar. Ada halaman 41 sosial budaya? Ada. Baik, di buku paket. Satu kelompok ada buku paket nggak? Ada. Semua ada buku paket? Ada. Tapi nggak ada. Yang semua buku paket ada satu kelompok? Oke. Pinjam, ada pinjam. Pada buku paket itu halaman berapa itu yang kita belajar? 88. Ayo sama-sama buka buku paket halaman 88. Udah dibuka LKS dan buku paketnya? Udah. Tolong selama pembelajaran berlangsung tidak ada yang memainkan handphone. Nanti pada penugasan Ibu akan menyuruh kalian untuk menggunakan handphone. Gunakan handphone kalian untuk pembelajaran, jangan untuk yang hal negatif. Paham? Paham. Baik, kita mulai pembelajaran dengan materi perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Nah, kita fokus ke perubahan sosial budaya. Sebelumnya Ibu akan bertanya, pernahkah memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggal siswa-siswi Ibu ini? Pernah. Semuanya pernah. Siapa yang nggak pernah? Siapa yang nggak pernah melihat perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalnya? Semua pernah? Oke, yang kedua, apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun lalu? Ada. Ayo, perbedaan apa yang terlihat? Apa? Perubahan apa yang terlihat? Ayo, jangan malu. Gaya hidup ya, apa lagi? Kemajuan apa? Ya, komunikasi, kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial itu seperti apa? Gaya berpakaiannya. Ayo, apa lagi? Intinya pada keadaan sekarang dan pada keadaan beberapa tahun yang lalu itu mengalami perubahan. Jadi coba amati gambar yang telah Ibu berikan pada lembar itu, di buku paket juga ada, dan di lembar yang Ibu kasih juga ada. Gambar pertama ada tanam paksa. Gambar yang kedua kemerdekaan. Pada proklamasi kemerdekaan itu gambar apa yang terlihat? Membacakan proklamasi itu tandanya Indonesia sudah merdeka. Pada gambar yang ketiga demonstrasi. Demonstrasi itu yang terlihat ada apa?
Nah, yang dulunya apa? Yang dulunya apa? Yang dulunya belum ada lampu yang terang-terang, belum ada lampu yang warna kuning, belum ada lampu yang warna merah. Sekarang di kota sudah ada. Di situ juga terlihat adanya jalan yang bagus, adanya bangunan yang bagus. Yang dulunya belum ada tingkatannya sampai ke 20 tingkat, yang dulu hanya 1 tingkat, sekarang sudah sampai ke 20 tingkat. Itu merupakan suatu perubahan. Siapa yang bisa menjelaskan dari keempat gambar ini dirangkai menjadi satu perubahan sosial budaya? Ayo, siapa yang bisa? Dari tanam paksa dulu, Bu, seperti ini. Tanam paksa ini kita disuruh untuk bekerja dan rupanya tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Namun adanya perubahan ketika kita sudah proklamasi. Di gambar yang kedua, kita sudah bisa mengeluarkan pendapat sendiri. Ketika kita mengeluarkan pendapat sendiri, maka banyaknya pendapat yang bertentangan. Pendapat saya seperti ini, yang satu saya seperti ini. Jadinya demonstrasi. Ketika sudah demonstrasi, dari pemikirannya yang sudah maju, sudah berkembang, sudah bisa berpikir efektif, sudah bisa berpikir bagus, maka pemikiran itu memunculkan suatu perubahan yang bagus, yang seperti terlihat di jalannya yang bagus, di pembangunannya yang bagus. Itu merupakan suatu perubahan. Jadi keempat gambar ini saling keterkaitan. Paham? Nah, baik, anak-anak didik Ibu sudah mengatakan semuanya paham. Jadi Ibu akan bertanya, sebelumnya apa sih perubahan sosial itu? Perubahan. Ayo yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Nah, benar ada itu. Ibu. Ya? Bu. Ya. Perubahan sosial budaya merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Nah, bagus. Ada lagi yang bisa? Sosial itu menurut Ingles David, dia mengatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan yang pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat itu yang berubah. Itu yang dikatakan oleh David. Ada yang dikatakan oleh para ahli lain, perubahan sosial itu seperti ini. David mengatakan seperti ini. Nah, dari beberapa keilmuan tadi, ayo kita simpulkan sama-sama apa itu perubahan menurut pemikiran kita masing-masing. Para ahli sudah mengatakan beberapa. Ada di LKS-nya? Ada. Coba di LKS tengok, itu kan banyak kan ya? Banyak. Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Ada menurut Max Weber sampai ke Selos Sumarjan. Nah, mereka berpendapat bahwa perubahan sosial itu seperti ini. Nah, ayo sama-sama kita gabungkan dari beberapa pendapat para ahli ini. Ayo, siapa yang bisa? Ayo baca. Nanti disimpulkan. Ada yang bisa? Nanti Ibu tugaskan satu kelompok harus bisa menyampaikan pengertian dari perubahan sosial pada penugasan nanti setelah kita di sana nanti merefresh ke pembelajaran selanjutnya. Bisa? Nanti satu kelompok harus bisa menyampaikan, menurut kelompok kami perubahan sosial itu seperti ini, Bu. Harus bisa ya? Harus bisa ya? Catat satu tugas. Catat satu tugas, harus bisa menyampaikan pengertian perubahan sosial ya. Nanti harus ada ya satu
satu kelompok perwakilan ya. Kita lanjut ke bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya itu ada berapa? Dua itu dilihat dari dilihat dari waktunya ada dua. Yang pertama ya, yang revolusi cepat itu apa? Ayo. Mesin. Pengertiannya dulu baru contohnya. Ayo, yang cepat itu apa? Bu, Ya. revolusi adalah perubahan-perubahan yang cepat yang mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Ya, paham? Itu dia dari buku mana? LKS. Di LKS, ayo sama-sama buka LKS halaman berapa? Halaman 44. Halaman 44. Ayo sama-sama kita buka LKS halaman 44. Ada LKS-nya? Oke, udah halaman 44 ya. Ada yang tidak paham? Sebelum kita lanjutkan boleh bertanya. Paham semua ya? Paham? Lanjut ke dilihat dari waktunya ada dua. Yang pertama revolusi, yang kedua ada evolusi yaitu lambat. Apa pengertian evolusi lambat itu? Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, di mana terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Nah, ya benar, dari ada dua pengertian yang disampaikan oleh teman kita tadi. Dilihat pada ruang tulis ini ada dua gambar yang sudah Ibu contohkan. Yang revolusi cepat itu yang terlihat pada gambar itu ada apa aja? Kecanggihan Mesin, apa lagi? Apa lagi yang terlihat? Ada orang Bu, iya benar di situ ada orang. Ada orang Bu, orang yang mengaplikasikan mesin. Dari mesin ini apa yang dihasilkan? Barang. Mesin menghasilkan barang. Mesin memproduksi menghasilkan barang. Coba lihat yang ini dengan yang ini. Kita contohkan dalam pembuatan makanan untuk mencari makanan kebutuhan masyarakat. Ketika kita menggunakan mesin, ketika kita ingin sesuatu, maka secepatnya ada. Ketika zaman ini untuk mencari makan saja hanya menggunakan bambu runcing untuk mendapatkan mangsanya. Jadi dilihat dari gambar ini, perubahannya yang sangat cepat dan ini sangat lambat. Intinya memerlukan waktu yang cukup lama di sana yang bisa cepat. Itu yang membedakan revolusi dan evolusi itu. Paham? Nah, selanjutnya ada perubahan dilihat dari pengaruhnya. Kita baca dulu yang dilihat dari pengaruhnya. Dilihat dari pengaruhnya ada dua. Yang pertama, ada besar dan kecil. Nah, dapatkah kamu memberikan contoh mengenai salah satu contoh dari perubahan besar? Ayo apa? Perubahan besar itu seperti apa? Pengaruhnya. Seperti apa? Perubahan-perubahan yang dasar pengaruhnya adalah perubahan-perubahan pada unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Nah, ya benar. Yang contohnya industrialisasi. Dari contoh sebelumnya itu ada industri, ada menggunakan mesin. Nah, itu sangat mempengaruhi yang besar. Itu langsung dari mesin didistribusikan kepada masyarakat, maka masyarakat langsung mendapatkan kebutuhannya secara cepat, nggak menunggu. Oh, saya pengennya mau beli wortel, tapi dengan adanya edukasi yang cepat, maka di suatu tempat itu ada, oh saya mau beli wortel, oh di warung itu ada wortel. Itu perubahan yang sangat cepat.
yang cepat langsung ada yang diinginkan oleh masyarakat itu. Sedangkan yang kecil, Perubahan-perubahan yang kecil mempengaruhinya adalah perubahan-perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. nah ya benar. Nah contohnya nih, apakah kamu pernah memotong rambut sesuai dengan gaya rambut terbaru? Nah laki-laki atau perempuan? Pernah. Nah yang laki-laki yang dulunya rambut yang ada garis di sini, sekarang model rambutnya seperti apa? Gondrong. Gondrong sampai ke sini, yang sama kayak perempuan. Iya, ini rapi. Oh rapi, ya bagus. Rapinya seperti apa? Ada garis di sini, atau di sini aja dia yang pendek, di sininya panjang. Ada? Ada. Pernah? Pernah. Itu merupakan perubahan yang kecil yang terjadi pada diri kita sendiri. Kita contohkan ke model rambut. Nah, yang kedua, apakah terjadi perubahan model baju yang kamu pakai tahun lalu dan tahun sekarang? Iya. Nah, yang perempuan nih, yang perempuan ya, fokus kepada yang perempuan. Tahun kemarin kalian menggunakan baju warna apa? Ya ingat. Ada biru, ada merah, ada hitam, ada putih, ada pink. Modelnya seperti apa? Bodak. Ada yang ini. Apa lagi? Ada yang batik. Apa lagi? Meja. Bentuknya itu seperti apa? Ada yang laki-laki yang meja. Mejanya kemarin tuh kancingnya pas di sini kancingnya. Tahun selanjutnya kancingnya double ring. Sedangkan yang perempuan yang dulunya pakaian yang dalam-dalam, yang kayak ini, yang bajunya sampai segini. Nah sekarang karena sudah bisa mengikuti zaman, yang sudah bisa pacaran, pasti tahu udah modelnya seperti apa. Ya harus lepas body, dan nanti kelihatan jalannya seperti gini, ya kan? Nah itu merupakan satu perubahan yang kecil, tapi terjadi di diri kita. Ini yang nyata terjadi di diri kita. Pernah mengalami semua kan? Pernah. Nah yang dulunya jilbabnya ini, dulu pakainya seperti ini semua. Ibu dan waktu SMP masih pakainya seperti ini. Seperti ini kan itu, wow cantik kali rasanya tuh foto. Tapi sekarang ibu sudah sampai ke perguruan tinggi, ibu sudah mengalami, oh rupanya yang bagus itu yang rapi itu seperti ini, rapi itu seperti ini. Itu satu perubahan yang kecil, tapi terjadi di diri kita, paham? Kita lanjut ke bentuk perubahan dilihat dari rencana. Rencananya ada dua. Yang pertama, yang nah, ayo apa itu pengertian perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan? Ya, boleh? Ya, boleh. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Nah, ya benar. Ada pada gambar yang ibu berikan? Ada. Dilihat dari gambar ini, apa yang anak-anak itu pikirkan? Apa yang terlintas di pikirannya melihat gambar ini? Pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Pembangunan rumah. Di sini ada rumah, di sini ada rumah. Pembangunan jalan tol. Ya, pembangunan jalan tol. Di sini ada alat berat, Bu. Alat berat, Bu, untuk membuat jalan itu menggunakan alat berat, Bu. Nah, semua ini direncanakan oleh pemerintah. Nah, iya benar, direncanakan oleh pemerintah. Kita tidak bisa melakukan sendiri atau pribadi, kecuali ini kita udah orang kaya beneran, udah kaya kali. Baru kita bisa membuat jalan. Itu pun tidak bisa membuat jalan tol. Membuat jalan itu hanya direncanakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Jadi, yang direncanakan itu merupakan salah satunya pembuatan jalan tol. Contoh nih, di dusun sebelah, jalannya dulu seperti apa? Becek, apa lagi? Lubangnya,
gurunya. Gimana rasa hati ingin ke sekolah ketika jalan seperti itu? Mak bangun-bangun nanti udah jam 7 deh, waktunya lagi di sana jam berapa, jalannya lagi jelek, pasti pemikirannya seperti itu kan? Ya. Nah, ketika pemikiran seperti itu maka tidak akan ada perubahan diri kita karena kita tidak mendapatkan ilmu. Jadi yang perubahan yang direncanakan ini mempengaruhi perubahan yang sangat besar. Contohnya keinginan kita, keinginan kalian yang untuk ke sekolah tadi itu mempengaruhi perubahan itu. Ketika jalannya sekarang udah bagus ya? Iya. Nggak bagus kan, cuma sudah bisa dilalui, udah bagus, udah lumayan bagus gitu. Udah lumayan bagus, pasti kalian senang kan mau ke sekolah. Nah, perubahan itu terlihat. Pasti besok anak dusun sana tuh banyak yang lebih sekolah ke sini. Jalannya, alat-alat transportasinya sudah bagus. Itu merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Lanjut ke perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya, apa lagi? Tsunami. Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Intinya yang terjadi di alam. Semua perubahan yang dilakukan oleh alam itu sendiri termasuk yang tidak direncanakan. Contoh nih, banjir. Ketika ada suatu banjir di daerah itu, maka semuanya akan terendam kan. Baju nggak ada lagi, alat-alat masaknya sudah habis. Jadi dibantu. Perubahan seperti apa? Seperti apa perubahan yang ada di suasana banjir itu? Seperti apa? Warganya kebingungan. Apa? Warganya akan kebingungan karena kebanjiran. Ya, yang terjadinya apa? Terjadi di situ itu terlihat itu apa? Nanti kalau banjir, dari banjir itu air mengikis tanah terjadi longsor. Jadi longsor, ketika longsor, rupanya di atas ada rumah orang. Longsor di bawah akan jatuh. Maka di sana nggak terlihat lagi pemukiman, maka dipindahkan. Itu merupakan suatu perubahan. Paham? Begitu juga dengan gempa bumi, gunung meletus. Nanti gunung meletus mengeluarkan asap. Mengeluarkan lava. Iya, mengeluarkan itu. Jadi mengeluarkan itu, maka pemukiman di sekitar gunung itu akan rusak. Jadi pemukiman itu sementara dipindahkan. Jadi kan mengalami perubahan, paham? Kita lanjut ke faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang satu itu bertambah dan berkurangnya penduduk, Nah, contohnya seperti apa? kematian dan kelahiran. Ayo apa lagi? Ketika penduduk itu bertambah maka perubahannya seperti apa? Ayo sama-sama kita contohkan. Siapa tetangganya orang Jawa? Siapa tetangganya orang Nias? Ayo, siapa tetangganya ada orang Nias, ada orang Jawa, ada orang Sumatera Barat, atau ada yang dari Pekanbaru? Pasti tetangganya berbeda kan? Nah, ketika orang Jawa pindah ke desa kita, maka orang Jawa membawa kebudayaannya, dan kita orang putri dan putra dari desa kita ini, maka berpikir tolong di belakang fokus. Selanjut ya. Jadi ketika orang Jawa ini pindah ke desa kita, maka kita melihat orang Jawa ini, cara ngomongnya orang Jawa ini seperti apa, sopan-sopan. Jadi kebudayaan itu akan mengikuti kita. Melihat orang Jawa seperti itu, ketika kita berinteraksi dengan orang Jawa, maka kita menggunakan bahasa. Kita harus menyesuaikan. Ketika penduduk datang ke kita, maka perubahan sosial itu akan terjadi juga. Yang dulunya kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia, datang orang Jawa kita udah bisa bahasa Indonesia. Itu merupakan suatu perubahan yang
kedua, penemuan baru. Ayo, apa contoh penemuan baru? Teknologi, komunikasi, transportasi. Ayo apa lagi? Kita contohkan ke teknologi ya. Kita contohkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu menggunakan? Ini apa? Infocus. Dulu kalian pernah di SD pernah pakai ini? Pernah di SD sebelumnya, di TK pernah? Belum tahu ini apa? Waktu TK belum tahu kan? Nah, ketika kalian TK, SD sudah memperkenalkan, SMP sudah memulai, tapi memulai tidak semua mata pelajaran kan? Iya. Tidak semua mata pelajaran yang menggunakan Infocus. Nah, itu merupakan suatu perubahan di bidang konflik. Ayo, apa contoh konflik? Pertengkaran, narasi. Ketika orang bertengkar tersebut terjadi perubahan nggak? Terjadi. Perubahan itu seperti apa? Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ayo siapa? 1, 2, 3 orang ya. Nanti yang bertanya akan Ibu kasih reward ya. Ayo dari kelompok 1. Saya Bu, Iya boleh. faktor perubahan alam seperti apa yang dapat mempengaruhi perubahan sosial Bu? Ya, ada yang mencatatkan? Semuanya mencatatkan. Yang di belakang tolong serius. Tolong fokus. Ayo, catat pertanyaan dari teman kita. Faktor apa? Faktor perubahan alam seperti apa yang dapat mempengaruhi perubahan sosial Bu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Faktor perubahan alam seperti apa yang bisa mempengaruhi Alam. alam? Apa? Sosial kan? Ayo. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Faktor alam. Nah ini yang Mbak Aci yang ditanyakan dan direncanakan ya? Alam. Ayo siapa yang bisa menjawab? Perubahan seperti apa yang terjadi di sini? Ayo. Saya Bu. Ya. Lingkungan yang terganggu oleh kabut asap yang mempengaruhi aktivitas warga terganggu. Nah, paham? Bisa mengerti? Semua mengerti? Dan pertanyaannya faktor alam seperti apa yang mempengaruhi kebudayaan sosial? Dijawab oleh kelompok 2 yang dicontohkan kabut Asap. mengakibatkan Aktivitas warga terganggu. iya paham? Jawab kan? Jawab ya. Ayo pertanyaan yang kedua siapa? Saya Bu. Ya boleh dari kelompok 3. dari kelompok 3. Pada faktor penghambat sikap masyarakat tradisional itu bagaimana Bu? Nah ya, ayo siapa yang bisa menjawab? Sikap tradisional masyarakat itu seperti apa Bu yang bisa mempengaruhi sosial Bu? Tradisional seperti apa yang bisa mempengaruhi Bu? Ada yang bisa menjawab? Masyarakat yang tradisional, ada yang bisa menjawab? Ya baik, Ibu akan membantu. Masyarakat, sikap masyarakat yang tradisional masih melengket jiwa adat istiadatnya di masyarakat tersebut. Maka apabila perubahan dari lingkungan lain yang masuk ke lingkungan masyarakat tradisional ini, maka masyarakat tradisional itu tidak mampu, bisa dikasih bawahi ya, tidak mampu menerima perubahan yang terjadi dari luar tersebut. Jadi dia tidak bisa memfilter itu yang terjadi di masyarakat tradisional. Paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya boleh dari kelompok 5. Bu, saya ingin bertanya. Ya boleh. Perubahan yang direncanakan itu sebenarnya seperti apa Bu? Ayo siapa yang bisa jawab? Yang direncanakan. Yang direncanakan kita kembali di jalan tol. Ayo siapa yang bisa menjawab? Jalan tol. Ini satu yang bisa direncanakan. Yang merencanakan siapa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 5? Jangan malu
contohkan di jalan tol. Yang merencanakan siapa? Pemerintah. Yang mengaplikasikan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, iya benar, berarti yang direncanakan itu dalam waktu beberapa mereka itu merencanakan, baru mereka aplikasikan yang bermanfaat untuk masyarakat. Bagaimana kelompok 5, paham? Nah, baik. Sesi tanya jawabnya untuk menjikat waktu kita cukupkan sampai 3 pertanyaan saja. Sekarang kita akan mengulang dan penjelasan dari awal sampai akhir. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kembali pelajaran dari awal sampai terakhir ini dalam pertemuan 1 kali ini? Ayo, siapa yang bisa? Nanti Ibu kasih reward. Ayo, siapa? Ya, boleh. Saya Bu ingin menjelaskan kelompok 4. Ya, boleh. Kesimpulannya ialah perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari 2 waktu. 1. Revolusi cepat dan 2. Evolusi lambat. Dari pengaruhnya ada 2, yaitu besar dan kecil. Dari rencananya ada 2, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Faktor penghambat ada 3, berlambatnya dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik. Ya, semua dengar penjelasan dari temannya, kesimpulan dari temannya. Bisa diingat? Ya, 1 orang sudah. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Tidak apa-apa, sama, yang penting kita mampu berdiri, kita mampu menjelaskan. Itu suatu tantangan. Berdiri di sini tidak mudah, berdiri di sini sangat sulit. Jadi ketika kalian mampu, oh saya mampu seperti ini Bu, oh itu luar biasa. Nanti Bu akan kasih kalian reward. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan lagi? 1 orang lagi, siapa yang bisa menyimpulkan? 1 orang lagi, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? 1 orang lagi. Ya, boleh dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 3. Saya Bu. Ya, boleh. Ayo sama-sama kita dengarkan teman kita. Ini kesimpulan terakhir ya. Ya, boleh dari kelompok 3 ya. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya ada 2. Yang pertama, revolusi atau cepat. Yang kedua, evolusi atau lambat. Dari pengaruhnya ada 2. Yang ke-1 besar, kedua kecil. Dari perencanaannya ada 2. Yang pertama direncanakan dan yang kedua tidak direncanakan. Faktor penghambat ada 3. Yang pertama, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Ya, dengar apa yang disampaikan oleh teman kita? Baik, semua yang bisa menjawab dan yang bertanya tadi Ibu minta ke depan. Ke depan dari kelompok 1 ada apa namanya? Dina. Oh iya, ya. Yang bertanya tadi. Oh, mantap. Oh, ya, baik, Ibu akan berikan reward. Di sini ada 4 perempuan, 1 laki-laki ya. Kita hargai laki-laki. Sekarang Ibu akan memberikan laki-laki itu 1 buku dan perempuan pena ya. Jadi nanti untuk anak Ibu yang laki-laki untuk pertemuan selanjutnya harus berani, jangan kalah dengan perempuan ya. Laki-laki itu menjaga kuat, laki-laki itu menjaga perempuan, jangan sampai perempuan yang bisa menjaga laki-laki ya. Ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan itu yang laki-laki ya. Selamat ya. Lihat lagi. Ya, nanti jawabnya di lembar yang Ibu kasih ya. Di kertas HBS ini nggak boleh di kertas buku masing-masing harus di sini.
Terima kasih penanya. Nah baik, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong kursi dan mejanya dihapuskan lagi sekarang. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Ibu akan memberikan kalian motivasi. Raihlah cita-cita kalian. Jangan sampai terpengaruh dan jangan sampai mengalami perubahan yang negatif. Yang sesuai yang kita pelajari tadi, jangan sampai anak Ibu ini mengalami perubahan yang negatif. Untuk kedepannya lakukanlah perubahan yang positif agar nantinya bisa kita membahagiakan orang tua kita. Agar kita bisa membahagiakan orang tua kita. Paham? Ya baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Sekolah SMPN 2 Koto Kampar Hulu, guru SMPN 2 Koto Kampar Hulu, dan siswa-siswi SMPN 2 Koto Kampar Hulu yang telah berpartisipasi dalam pemenuhan syarat ujian praktek mengajar yang dilakukan oleh Universitas Riau. Terima kasih.